Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrana Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa turiyatihi wa alihi bi syarikillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah kullu rabbana sunna qadrin jilani wa yamatan al-qadar. Subhanallah jami'al qur'ana dan qur'ana jami'al arsati wa ma hawlaha. Subhanallah jami'al masjid wa taqwa wal mu'allimina fiha wal muta'allimina fiha wal waqifina anha wal mas'ulina anha alladhina sabaquna bil iman. Subhanallah jami'al asnadil masjid. Subhanallah ila rayyan ahlam al-qudras wal habib Abdurrahman wal habib mutasal wa sallallahu sallallahu wa rahmatullahi wa sallam. Subhanallah jami'an mithl qura wa rafiq qadra min jami'il makr al-Qur'an wa bil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Qur'an khususnya Syekh Muhammad Ar-Nabi qaddasallahu sallallahu wa rahmatullahi wa sallam. Subhanallah ila شمول جبال شبوك الشجاع مدي ودس الله سررهم ونظر جاد الأساس الذي يرسم إلى حضرته إلى المؤلف هذا الكتاب التغيير كالمصطفى وصلي مغفر من السلسلة يرسم إلى حضرته إلى روح الجسد شاعر ولد أربعي شاعر المغرب ثم إلى حضرته إلى روح الجسد ثم إلى حضرتنا رحمنا حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا شكر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya wa ghaslu jami'il abwali wal awrasi wajibun illa baulas sabi alladhi lam ya'kulit ta'ama fa innahu yathuru bi rasyil ma'i alaih wa la yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiru ma'at dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu
idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah tayamum. Sekarang kita membahas selanjutnya masih berkaitan atau satu bab dengan toharoh atau bersuci. Kita akan membahas suatu yang keluar dari jalan depan maupun belakang. Itu hukumnya apa? Terus membasuh atau menyiram sehabis hajat, begitu buang air kecil maupun air besar, itu bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Wa kullu ma'i'in, dan setiap sesuatu kharaja yang keluar minas sabilaini, dari jalan depan maupun belakang, kubul atau dubur, najisun, itu hukumnya najis. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari, hadis nomor 214, An Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayusalu bi. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari nomor 214, diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sehabis hajat, maka kemudian Rasulullah menyiramnya atau istinja, cebok. Jadi bekas keluar tadi disiram oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiyal Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mudza'an fa astahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad bin Aswad fa sa'alahu faqala fihi al-wudu wa li Muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Diriwayatkan dari Imam Bukhari hadis nomor 176 dan diriwayatkan dari Imam Muslim hadis nomor 303 dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang selalu keluar madi atau cairan yang keluar ketika syahwat, ereksi, kemarin kita sudah bahas. Fastahyaitu, maka orang tersebut malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu najis atau enggak. Jadi ngiler gitu, diceritani masalah head, menurut terus bayangannya sampai kemana-mana, ngiler.
Kemudian fa'amartu al-Miqdad bin Aswad. Kemudian orang laki-laki tersebut menyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah. Faqala fihil wudu. Maka Rasulullah menyarankan yaitu untuk wudu. Wali muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo. Dan versinya hadisnya Imam Muslim suruh untuk membasuhnya atau menyucinya. Menyuci yang dicuci apa? Zakarnya, kemaluannya, kemudian terus wudu. Sudah sering saya sampaikan, kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi cairan yang keluar dari jalan depan itu ada 3: madhi, wadi, mani. Yang 2 ini adalah najis, madhi dan wadi. Dan yang terakhir mani, hukumnya suci. Nah, jadi ini tadi sesuatu perkara yang keluar dari jalan belakang maupun jalan depan itu hukumnya najis illal mani, kecuali mani atau sperma. Nah, mani ini, sperma ini bukan hanya sperma manusia saja yang suci, termasuk sperma hewan itu juga suci. Minal insi wa jami'il hayawanat ma'adal kalbi wal khinsiri. Jadi sperma itu dari manusia dan semua hewan kecuali yaitu B2 dan RW. Wa amma mal insani falamma rawahu Muslim wa ghairi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu afrukul maniyya min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhab fa yusalli fihi walau kana najisan lam yakfi fihil farqi. Diriwayatkan dari Imam Muslim hadis nomor 288 dan selain Imam Muslim diceritakan dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Sayyidah Aisyah berkata, apa bahasanya itu ngerik-ngerik. Saya membersihkan mani dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kering. Jadi sperma itu kering, terus membentuk pulau, dikasih bersih. Kemudian Rasulullah pergi menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Walau kana najisan lam yakfi. Seandainya sperma itu najis, maka Rasulullah tidak akan menggunakan pakaian tersebut. Wa amma man ghairil adami fa li annahu asla hayawanin tahirin. Dan sedangkan mani selain anak Adam, yaitu hewan, maka sesungguhnya asal dari hewan itu suci, maka hukumnya juga suci. Fa asbaha manil adami, maka seperti sebagaimana hukumnya maninya atau spermanya manusia. Akan tetapi kecuali 2 hewan itu tadi, hewan B2 dan RW. Wa ghuslu jami'il abwali
dan membasuh atau menyiram semua seluruh, yaitu habis kencing, wal aurasi dan kotoran atau sisa hajat, wajibun itu hukumnya wajib. Illal baulas sabiyyi, kecuali air seninya atau air kencingnya anak laki-laki, alladzi lam yakulit ta'ama, yang mana belum makan makanan. Maksudnya dia hanya minum air susu ibu saja, jadi belum dikasih sun, belum dikasih agar-agar, belum dikasih jajan, belum dikasih telo goreng. Tapi harus anak laki-laki, anak bayi laki-laki. Kalau di kitab lain diterangkan sebelum umur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali minum air susu ibu. Itu tidak harus disiram, fa innahu yatu'uru birassil ma'i alaihi, akan tetapi bisa suci hanya dengan memercikkan air saja. Tapi syaratnya sudah dikasih kering dulu. Jadi najisnya tadi seumpama di sini, ini habis anak bayi laki-laki kecil ngompol, dia belum makan apa-apa kecuali ASI, dikasih kering dulu, habis kering terus diperciki air. Cukup, nggak harus disiram. Kalau bekas air kencingnya anak-anak umur 50, nah itu harus disiram atau harus dialirkan. Dan yang perlu diingat, ketika najis itu di tengah-tengah, kalau di pinggir enak, di pinggir tinggal didorong pakai air dari samping gitu, sudah bisa lari. Kalau di tengah-tengah atau jauh dari pinggir, maka dibersihkan atau dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu baru disiram air. Habis siram air baru nanti dikeringkan. Jadi jangan posisi basah terus disiram, jadinya najis semua. Nah, ini yang dinamakan najis mutawasito. Jadi najis mutawasito itu najis selain najis mughaladah dan najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu yaitu air seninya, air kencingnya anak yang berumur sebelum 2 tahun. Anak laki-laki yang sebelum umur 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara membersihkannya tidak disiram atau tidak dibasuh, akan tetapi cukup dengan memercikkan air. Itu namanya najis mukhafafah yang sangat ringan sekali. Tapi sekarang ya jarang bayi laki-laki sebelum umur 2 tahun mesti lotek gedean, lotek degan, lotek sambel, gara-gara nangis terus. Jadi najisnya tidak lagi menjadi najis mukhafafah, akan tetapi menjadi najis mutawasito. Wala yufa'a syai'in minan najasati illal yasiri minat dami wal qayhi. Wala yu'fa, dan tidak diampuni
an syai'in, dari setiap sesuatu, minan najasati, dari beberapa najis, illal yasiri, kecuali sedikit, minat dami, dari darah, wal qoihi, dan nanah. Jadi ketika di tubuh kita ini ada darah atau nanah yang sedikit, maka itu hukumnya dimakfu. Yang penting sedikit, tidak banyak, tidak sampai mengalir, sedikit, itu hukumnya dimakfu. Wa mala nafsa, dan hewan yang tidak mempunyai nyawa, lahu, bagi hewan, sa'ilatun, yaitu yang wa mala nafsa, yang tidak mempunyai nafas, lalu bagi hewan, sa'ilatun, itu darah yang mengalir. Idza waqa'a fil ina'i, ketika jatuh pada tempat, yaitu entah itu gelas, entah itu lagi masak sayur, masuk ke dalam, wa mata, dan mati, fihi, di dalam ina, fa innahu, maka sesungguhnya hewan tersebut, la yunajjisuhu, maka tidak najis. Maksudnya gini, kopi, kita lagi ngopi, terus ada lalat masuk, lalat itu masuk ke kopi terus mati, maka hukumnya kopi itu masih suci atau tidak najis. Atau nyamuk, masalahnya apa? Dia tidak mempunyai darah yang mengalir atau dimakfu. Dimakfu itu diampuni, jadi enggak masalah, asalkan jangan kambing saja yang masuk ke gelas. Kalau kambing masuk gelas najis, maka kambingnya mati. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza waqa'at dhubabu fi ina'i ahadikum falyawmishu kullah thumma yatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Diriwayatkan dari Imam Bukhari hadis nomor 5445, dan selain Imam Bukhari diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seekor lalat, seekor atau seorang, seorang lalat mencelok sana mencelok sini, nggak punya pendirian. Ketika seekor lalat masuk di tempat kalian, entah itu di kopi, di teh, di sayur, atau di mana lah, fal yalmishu kullah, maka celupkanlah. Maka disuruh oleh Rasulullah suruh mencelupkan. Nah, bahasa Inggris itu dilebokno. Opa tahu. Kok kita linggih tenanan. Dilebokno, bahasane Pak To bareng dilebokno. Dicelupkan, harus dicelupkan. Summal yatrahu, kemudian diangkat, buang. Karena apa? Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya di antara salah satu sayapnya, syifaan wa fil akhiri da'an, yaitu yang salah satu di antara sayapnya itu ada racun, dan yang salah satu di antaranya yaitu ada penawarnya. Atau juga di
sayap kanan ini ada obat, sayap kiri ini ada racunnya. Makanya ketika ditenggelamkan terus diangkat jadi netral. Seperti itu. Itu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa seekor lalat ini biarpun hidupnya di tempat-tempat yang jorok, dia tidak pernah sakit. Nggak ada ceritanya lalat berges, itu nggak ada. Batu-batu itu nggak ada. Atau bisa ambil sayapnya lalat yang kanan buat obat. Sayapnya saja Pak. Jadi nanti peyek lalat nanti. Dikarenakan salah satu di antara dari sayap tersebut terdapat obat dan yang satunya terdapat racun. Makanya disuruh menenggelamkan. Bapak Ibu Susi, mantan menteri, tenggelamkan. Jadi itu hukumnya juga tidak najis atau dimakruh. Tapi nak ireng-ireng agak lonjong warna putih-putih ya najis. Kayak anone cecak, nah itu jarak ono ngisor cecak ben lebu. Itu najis, maka harus dibuang, nggak boleh diminum. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan, semua juga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syukuran. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'ulaq wal khatim lima sabaq wa nasrul haqqi bil haqqi wa ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan tayyiban. Allahumma ij'alna wa aulatana wa talamidana wa azwajatana wa jirana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadina as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlasin wa la taj'alna wa iyyakum min ahli asy-syarri wa dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tata'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la tayna hajatan akhra illa qadayta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian adalah peminggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.